Dia pembuat kebijakan. Kebijakan kan tidak bisa dipidana. Di dalam kebijakan itu ada proses pengadaan. Nah, kalau kita anggap proses pengadaan ini ada masalah, maka mereka yang melaksanakan proses pengadaan ini kan, siapa yang melaksanakan proses pengadaan ini? Proses pengadaan ini kan dilaksanakan oleh LKPP. Saya tidak mengatakan LKPP bersalah, karena LKPP lah yang kemudian memilih yang namanya penyedia, seperti itu. LKPP lah kemudian yang menetapkan harga, menentukan bisa tayang atau tidak, seperti itu gambarnya. Tetapi LKPP dalam hal ini sudah melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuannya. Namun apabila dianggap ada masalah, ada persekongkolan, maka yang akan diuji di sini adalah apakah LKPP, prinsipal dan distributor bersekongkol. Kan tidak ada hal yang seperti itu. Bahwa kemudian ada keuntungan dari perusahaan Nadiem dalam hal ini adalah aplikasi karya anak bangsa. Aplikasi ojek online. Saya pikir itu tidak dibicarakan di pengadilan. Yang dibicarakan ada penambahan modal dari Gojek barangkali ke akap. Bukan keuntungan barangkali. Yang kemudian ada terkait dengan penambahan Google. modal. Ada penambahan modal. Ada penambahan modal Google ke aplikasi karya anak bangsa. Yang kita sama-sama tahu bagi kita yang mengerti mengenai masalah tata kelola perusahaan, corporate governance, penambahan modal itu berdampak buruk pada pemegang modal yang lama karena modalnya terdilusi dan kemudian berkurang. Jatah dividennya jadi berkurang gitu loh. Karena ada orang masuk baru, maka yang terjadi adalah milik dia itu turun. Voting rights-nya jadi berkurang karena ada voting rights-nya jadi berkurang. Kemudian apalagi yang berkurang? Jatah dividennya tuh jadi berkurang. Bukan gitu keuntungan itu. Bukan untung kan jadinya rugi. Itu posisinya. Walaupun masuk modal, arus fresh money. Ya kan itu kan capital flow. Kan masuk modal itu kan bukan masuk ke kantong pribadi para pemegang saham. Pemegang sahamnya ada banyak. Pada saat Google masuk ke dalam akap, itu posisi saham Nadiem Makarim 3,46%. Setelah dia masuk jadi 3,40%. Berkurang kan jadinya. Nah dengan pengurangan itu kan dalam tanda kutip kan terjadi pengurangan manfaat. Dirugikan justru. Pengurangan manfaat itu bisa kita katakanlah to some extent dirugikan seperti itu. Kemudian ada satu hal lagi, pengurangan voting right itu juga mengurangi seandainya perusahaan membagikan dividen, jatah dividennya berkurang. Itu gambaran awalnya seperti itu. Jadi mau dari sisi manapun Anda tidak melihat ada celah Nadiem salah di sini. Saya akan menggunakan saya akan menggunakan bahasa ini. Kasusnya kan kasus pengadaan laptop. Ya. Itu kan kemana-mana sebenarnya itu cerita itu. Dalam kasus pengadaan laptop ini Nadiem jelas tidak bersalah. Tidak bersalah? Tidak bersalah. Saya garis bawah itu. Dan saya akan kembali saat lagi tetaplah sama kami di Rakyat Bersuara.